berdasarkan keterampilan dan kesetiaan, meskipun orang itu bukan berasal dari suku Mongol. Jadi, orang-orang yang mengisi posisi penting dalam pasukannya adalah orang-orang yang terbukti hebat dan punya kemampuan yang jauh lebih unggul sehingga Temujin bisa mengandalkannya. Aturannya menjadi bentuk revolusi yang sangat berpengaruh bagi wilayah di sekitarnya saat itu. Dia berhasil menarik lebih banyak orang untuk bergabung dalam pasukannya dan kemudian mereformasi bangsa Mongol menjadi pasukan tentara yang sangat kuat dan terlatih. Perlahan-lahan, kekuatan tempur yang dimilikinya pun meningkat pesat. Tentara yang awalnya hanya puluhan ribu orang, kemudian bertambah menjadi ratusan ribu orang. Temujin membagi pasukannya menjadi 10 unit tempur yang solid dan menerapkan sebuah hukuman tegas kepada tentaranya supaya mereka tidak berpindah-pindah unit. Hukuman itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang mencoba meninggalkan atau berpindah dari unit yang satu ke unit yang lain, serta rekan-rekannya di unit lama pun akan mendapatkan hukuman mati. Temujin juga punya kebijakan untuk membiarkan pasukan memilih komandan mereka sendiri, tapi Temujin akan memilih sendiri komandan seluruh pasukan yang disebut Tumen. Rantai komando yang diciptakan oleh Temujin ini membuat pasukannya jauh lebih efektif, disiplin, dan setia. Di tahun 1201 Masehi, sejumlah suku lawan yang disebut sebagai Dewan Kurata dalam bahasa Mongolia meresmikan Jamuka sebagai Khan, pemimpin bangsa Mongol. Peresmian itu tidak diterima oleh Temujin yang akhirnya memicu perang 5 tahun dengan Jamuka. Perang yang disebut sebagai Battle of the 13 Sides itu dimenangkan oleh Temujin yang menyingkirkan saudaranya sendiri dari bangku kepemimpinan. Setelah peperangan usai, Temujin mengumpulkan para dewan pemimpin Mongol yang akhirnya meresmikan Temujin sebagai pemimpin baru bangsa Mongol dan memberinya gelar Genghis Khan. Di bawah kepemimpinannya ini, suku-suku nomaden yang awalnya bertikai akhirnya bisa dipersatukan. Mereka kemudian menginvasi wilayah-wilayah lain sejak tahun 1209. Negara pertama yang diinvasi adalah Xia Barat, salah satu negara kuat di wilayah Asia. Selama riset ini, beberapa penelusuran telah dilakukan, tapi sayangnya informasi tentang invasi pertama terhadap Xia Barat sangat sedikit dan tidak begitu jelas. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa peperangan untuk menginvasi wilayah Xia berhasil dimenangkan oleh pasukan Genghis Khan. Tapi, mereka sempat mengalami kesulitan untuk menundukkan kota-kota yang dibentengi. Genghis Khan akhirnya memilih taktik pengepungan, menyebabkan beberapa kota akhirnya menyerah setelah dilanda kelaparan dan penyakit. Haisar Chu, pemimpin Xia, juga dibuat tunduk dalam kekuasaan Genghis Khan. Kekalahan Xia bisa dibilang menjadi bukti betapa kuat dan terlatihnya pasukan Genghis Khan dalam medan tempur. Tapi meski begitu, dinasti Jin yang berkuasa di bagian selatan masih meremehkan Genghis Khan dan bahkan menyebut bangsa Mongol sebagai pengganggu yang merusak perbatasan utara mereka. Namun di tahun 1211, China yang masih dipimpin oleh dinasti Jin mulai menyadari bahwa Genghis Khan dan bangsa Mongol adalah ancaman serius. Mereka pun waspada dan menuntut supaya Mongol